Dubusi tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus sekali bukan? Kami akan menyelamatkan Yuhao dari kesulitan bepergian kemanapun. Akademi Shrek telah menjamin bahwa mereka akan mempublikasikan kontrak ini. Penatua Xuan mengerutkan kening dan menoleh ke Huo Yuhao. Huo Yuhao sepertinya sudah menduga situasi ini akan muncul sejak lama, dan Dubusi bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Individu kuat lainnya dari berbagai sekte dan akademi sangat tertarik dengan kontraknya. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, para tetua. Saya punya saran untuk itu. Pertama, kita harus membagi prosesnya menjadi beberapa langkah. Untuk langkah pertama, setiap orang harus mengirim seseorang dari sekte dan akademi masing-masing yang memiliki setidaknya 3 cincin jiwa dan merupakan guru jiwa tipe spiritual ke Akademi Shrek, sehingga kita dapat dengan mudah melatih semua orang bersama-sama. Karena Akademi Shrek telah berjanji untuk merilis metode mengontrak roh ke publik, kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Wajah setiap master jiwa yang kuat mulai bersinar ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Kepala mereka terangkat ke atas dan ke bawah, dan mata mereka seramah mungkin saat mereka menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao berkata, tapi mata semua orang terfokus. Mereka menatapnya dengan tenang. Dari sudut pandang mereka, Huo Yuhao pasti memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Namun, bahkan jika dia mengusulkan persyaratan tertentu untuk kepentingan Akademi Shrek atau untuk dirinya sendiri, semua orang hanya bisa menyetujuinya sehingga mereka dapat memiliki kontrak dengan para roh. Pada akhirnya, roh dapat dianggap sebagai sesuatu yang akan mengubah jalannya sejarah bagi perkembangan para master jiwa di masa depan. Siapapun yang berada di depan semua orang dapat berkembang satu langkah lebih cepat daripada orang lain. Siapa yang rela menyerah? Huo Yuhao melanjutkan, tetapi kita perlu memiliki peraturan. Pertama, kontrak antara master jiwa dan makhluk jiwa harus dibangun atas dasar kemauan bersama. Alasan kami meneliti roh sejak awal bukanlah agar kami dapat meningkatkan kekuatan para master jiwa lebih jauh lagi. Sebaliknya, kami meneliti roh sehingga kami dapat mengurangi jumlah makhluk jiwa yang harus kami bunuh, dan agar kami dapat mengurangi konflik antara manusia dan makhluk jiwa. Baik manusia maupun makhluk jiwa adalah bagian dari benua, dan kita semua adalah bagian dari keseimbangan kehidupan. Membunuh makhluk jiwa secara berlebihan akan membuat manusia semakin dekat dengan kepunahan di masa depan. Oleh karena itu, saya harus meminta semua orang untuk mengingat hal ini. Setiap orang yang dihadapi Huo Yuhao adalah orang yang bergelar Douluo yang kuat, tetapi Huo Yuhao tidak takut sama sekali. Wajahnya sangat serius dan serius saat mengucapkan kata-kata itu. Sekelompok individu yang kuat sedikit memiringkan kepala. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat penting di dunia para master jiwa, dan mereka sangat jelas tentang masa depan di mana jumlah makhluk jiwa di benua Eropa sangat berkurang, dan di mana makhluk jiwa tingkat atas hanya sedikit dan jarang. Oleh karena itu, meskipun kata-kata Huo Yuhao tampak sedikit sederhana dibandingkan dengan manfaat yang akan diberikan oleh roh, mereka tetap tergerak oleh kata-katanya. Huo Yuhao melanjutkan, oleh karena itu, karena niat awal kami tidak bisa membiarkan perpaduan roh menyebar tanpa terkendali. Segala macam keadaan akan muncul jika itu terjadi, dan roh akan berubah dari hal baik menjadi buruk. Oleh karena itu, aku menyarankan agar kita mendirikan sebuah organisasi khusus untuk peleburan roh dan kontrak-kontrak yang terlibat. Organisasi ini akan membantu mendamaikan manusia dan makhluk jiwa, dan kami akan menetapkan tanggal untuk melakukan fusi dengan roh. Bentuk organisasi? Organisasi seperti apa yang ingin Anda dirikan? Dubusi bertanya dengan ragu. Huo Yuhao menjawab, fungsi utama organisasi ini adalah untuk mengawasi dan mengambil alih kontrak antara makhluk jiwa dan master jiwa. Pada saat yang sama, hanya master jiwa tipe spiritual yang tergabung dalam organisasi ini yang dapat diajari metode pelaksanaan kontrak ini. Para master jiwa tipe spiritual ini tidak dapat mundur begitu mereka bergabung. Kelompok berjudul Douluo tidak bisa menahan nafas dingin ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka semua adalah orang-orang cerdas, dan mereka memahami kekuatan luar biasa seperti apa yang disarankan oleh Huo Yuhao untuk mereka dirikan ketika organisasi ini dikembangkan. Direktur yang mengendalikan semua ini akan mengendalikan semua sumber roh. Semua orang tahu betapa praktisnya roh, dan ini jelas merupakan arah yang akan dikejar oleh para master jiwa di masa depan.
Dalam keadaan seperti itu, jika sebuah organisasi mengendalikan segala sesuatu yang berhubungan dengan roh, seberapa besar kekuatan mereka terhadap para penguasa jiwa, organisasi ini akan menjadi milik Shrek? Dubusi mengungkapkan keraguannya tanpa ragu-ragu. Jika organisasi ini ada di tangan Akademi Shrek, maka Akademi Shrek tidak lagi menjadi akademi nomor satu di dunia, mereka akan melejit menjadi entitas nomor satu di dunia. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan khawatir, para tetua. Shrek tidak memiliki ambisi ini. Organisasi ini akan menjadi milik semua orang, dan akan dikelola oleh semua orang. Saran saya adalah agar ketiga kerajaan memilih beberapa sekte dan akademi yang akan mengirimkan perwakilannya, dan Akademi Shrek juga akan mengirimkan perwakilan kami, dan kami akan berkumpul untuk membentuk ruang konferensi untuk organisasi ini. Setiap keputusan yang harus diambil organisasi ini di masa depan harus melalui ruang konferensi ini. Adapun aturan setelah bergabung dengan ruang konferensi ini, terserah Anda, tetua, dan tiga kerajaan untuk menentukannya. Semua orang menghela nafas lega saat mendengar kata-katanya. Penatua Xuan tersenyum tipis, tetapi dia tidak berbicara terlalu banyak dari awal hingga akhir. Organisasi ini adalah sesuatu yang dipertimbangkan oleh Huo Yuhao, Yan Xiaoze, dan yang lainnya ketika mereka pertama kali memulai penelitian mereka tentang roh. Jika organisasi ini tidak diawasi dan diawasi, kekuatannya akan menyebar tanpa terkendali. Ada terlalu banyak trik dan skema yang bisa digunakan manusia untuk melawan makhluk buas, dan siapa yang bisa memprediksi bagaimana organisasi ini akan berubah di masa depan? Oleh karena itu, peraturan tertentu diperlukan untuk melaksanakan kontrak yang setara. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan sendiri oleh Akademi Shrek. Jika Akademi Shrek adalah satu-satunya yang mengendalikan organisasi ini, mungkin kekuatan Akademi Shrek akan membengkak dengan cepat dalam jangka pendek. Tetapi ketika itu terjadi, mereka akan menjadi musuh seluruh benua Douluo. Kekuatan Akademi Shrek akan menimbulkan rasa iri orang lain. Oleh karena itu, organisasi ini hanya dapat menjadi milik ketiga kerajaan dan Akademi Shrek pada saat yang bersamaan. Akademi tampaknya dirugikan dalam perjanjian ini, tetapi Akademi Shrek hanya memiliki kotanya sendiri di belakang mereka, dan akademi mereka diangkat ke status yang sama dengan tiga kerajaan lainnya. Jadi ini dianggap sebagai keberhasilan akademi. Terlebih lagi, Akademi Shrek adalah pihak yang telah melakukan semua penelitian tentang roh, jadi ketiga kerajaan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka akan merasa memanfaatkan Akademi Shrek, dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang keberatan. Diskusi dan negosiasi yang hati-hati harus dilakukan di masa depan untuk menentukan bagaimana organisasi ini akan dipantau dan dikelola. Ditian telah mendengarkan dengan tenang dari satu sisi selama ini, dan senyuman muncul di wajahnya saat Huo Yuhao menyelesaikan pidatonya, tepuk-tepuk-tepuk. Ditian mulai bertepuk tangan untuk Huo Yuhao. Awasi. Kata ini bagus sekali. Saya harap Anda manusia dapat mencapainya. Menurutku Yuhao benar. Hampir mustahil bagi para master jiwa untuk mengontrak roh, dan tidak peduli apapun, makhluk jiwa akan selalu menjadi musuh bagi manusia. Hanya roh yang telah menyelesaikan kontrak dengan master jiwa dan menyatu ke dalam tubuh orang tersebut yang akan menjadi sahabat dan sahabat sejati Anda. Namun, bagaimana Anda bisa menemukan makhluk jiwa yang cocok? Tugas ini akan sangat menantang bagi Anda. Dan hanya kami makhluk jiwa yang dapat membantu Anda melakukannya. Jika kalian dapat membangun organisasi yang efektif, maka saya akan mengirimkan perwakilan dari pihak saya untuk bergabung juga. Mata yang berjudul Douluo berbinar ketika mendengar kata-katanya. Soul Beast yang memasuki organisasi bukanlah hal yang buruk. Sebenarnya, itu luar biasa. Ini berarti Ditian pada dasarnya telah menyetujui eksperimen ini, dan ketika Ditian akhirnya mengirim seseorang ke organisasi ini, Great Star Dow Forest secara alami akan menugaskan makhluk-makhluk jiwa yang membutuhkan fusi roh ini. Ini berarti perpaduan roh akan menjadi lebih sederhana. Baiklah. Ayo kita lakukan. Sekte tubuh mendukung keputusan ini. Dubusi merenung sejenak sebelum tiba-tiba dia menampar pahanya dengan paksa. Dia adalah orang pertama yang menyatakan persetujuannya, Penatua Xuan sedang duduk di sampingnya. Dia menggerakkan mulutnya dan berkata, meskipun aku mengagumi kamu memberikan persetujuanmu. Bisakah kamu tidak menampar pahamu lain kali? Betapa menyakitkannya jika aku menampar diriku sendiri? Dubusi tidak tampak malu sama sekali.
Sebaliknya, dia tampak sangat bangga, dan Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Yang lain berjudul Do Uluo berunding sejenak sebelum mereka juga menyatakan dukungan mereka, satu demi satu. Tentu saja dukungan mereka saja tidak cukup. Hal ini sangat penting, dan masih memerlukan dukungan dari 3 kerajaan asli benua Do Uluo sebelum dapat diluncurkan secara resmi. Kemunculan para roh telah mengubah benua Do Uluo secara permanen. Apapun yang terjadi, proses ini tidak dapat diselesaikan secepat itu. Petahana sangat efisien dalam mencapai kesepakatan seperti ini dalam waktu 2 hari. Huo Yuhao menghela napas dalam-dalam dan pelan. Dia akhirnya berhasil mengambil langkah ini, dan segala macam penyempurnaan dan penyesuaian pun dilakukan. Namun tugas utamanya adalah mengajarkan kontrak ini kepada orang lain dan merencanakan segalanya. Dia harus secara bertahap menarik diri dari inti penelitian roh. Penatua Xuan memandang Huo Yuhao dengan tatapan menyenangkan dan puas di matanya. Sejak Huo Yuhao mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menangani masalah ini dengan spirit, dia bersikap sangat masuk akal, dan dia telah menangani semuanya dengan sangat baik dalam semua aspek. Namun, bayangan gelap melintas di hati Penatua Xuan. Elder Song dan Xian Lin telah memberitahunya tentang pasukan Undead. Dia memang memiliki pemahaman tentang kemampuan Huo Yuhao, tapi pasukan Undead ini berasal dari kekuatan Master Jiwa Jahat. Jika Huo Yuhao mengambil alih sebagai penguasa Paviliun Dewa Laut di masa depan, cacat seperti ini akan menyebabkan konflik batin yang besar di dalam Paviliun Dewa Laut. Pada akhirnya, para penguasa jiwa jahat mengalami kesulitan besar dalam mengendalikan keadaan pikiran mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah Huo Yuhao terlalu berbakat dan luar biasa. Jika masalah mulai muncul dalam mentalitasnya ketika ia menjadi gelar Do Uluo, bencana akan menyusul. Bencana seperti itu tidak hanya mencakup Shrek, tetapi mungkin juga menyebabkan bencana bagi seluruh benua. Penatua Xuan bukan satu-satunya yang memiliki kekhawatiran ini. Elder Song dan Xian Lin berbagi keprihatinan yang sama. Namun, mereka tidak menyebarkan apa yang mereka ketahui tentang pasukan Undead, dan hanya sedikit dari mereka yang mengetahui tentang pasukan Undead Huo Yuhao di Paviliun Dewa Laut. Pada akhirnya, pertempuran itu sangat intens pada saat itu, dan hanya individu-individu kuat yang ditempatkan di front utara dan barat yang mengamati pergerakan makhluk jiwa di pinggiran yang dapat melihat pasukan Undead ini. Namun, hanya mereka bertiga yang tahu bahwa pasukan ini ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Penatua Xuan tidak lagi peduli dengan Du Buxi. Dia menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, sudahkah kamu mempertimbangkan bagaimana kamu akan mendirikan organisasi ini? Apa namanya?" Semua orang mendiskusikan berbagai hal di antara mereka sendiri, tapi sekarang mata mereka kembali ke Huo Yuhao. Setelah Huo Yuhao menyelamatkan para sandera di Sunrise City dan dengan penemuan rohnya, Huo Yuhao berbagi status yang sama dengan mereka yang bergelar Do Uluo yang kuat. Mereka memahami bahwa keajaiban kreatif dan cerdik dari Akademi Shrek ini tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu individu terkuat di benua Eropa di masa depan. Membentuk badan pengawas yang dibagi di antara 3 kerajaan dan membentuk ruang konferensi para master jiwa untuk pengambilan keputusan adalah hal yang sangat bermurah hati yang bisa dilakukan Shrek. Berbagai individu yang berkuasa tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang bagaimana organisasi itu akan didirikan, apa namanya dan yang lainnya karena sebagai penemu roh, Huo Yuhao memiliki hak paling besar untuk membuat keputusan ini. Huo Yuhao berpikir sejenak, lalu menjawab, "Tujuan utama dari organisasi yang akan kita dirikan ini adalah untuk fokus pada pengurangan pembunuhan makhluk jiwa oleh manusia dan secara bertahap mengubah hubungan antara manusia dan makhluk jiwa. Melakukan hal itu akan mempercepat penyelesaian kontrak setara antara manusia dan makhluk jiwa, dan roh akan menjadi cara bagi makhluk jiwa untuk mentransmisikan roh mereka." "Mengapa kita tidak menyebut organisasi ini, Spirit?" "Guru saya yang mengajari saya cara melaksanakan kontrak ini. Meninggalkan metode rahasia lain untuk membuat formasi sihir berbentuk menara sehingga proses transmisi roh menjadi lebih mudah, dan agar kekuatan spiritual seorang master jiwa dapat dimaksimalkan. Lebih kental. Oleh karena itu, organisasi kami akan disebut Pagoda Jiwa. Bagaimana dengan itu? Saya menyarankan agar kota Shrek membangun Pagoda Jiwa pertama. Pada saat yang sama, markas besar Pagoda Jiwa akan berlokasi di kota Shrek.
Akademi Shrek diakui oleh ketiga kerajaan sebagai tempat umum, jadi mendirikan markas menara di kota Shrek adalah pilihan yang paling tepat. Setelah pagoda jiwa pertama selesai dengan sukses, menara gelombang kedua akan didirikan di ibu kota ketiga kerajaan. Menara-menara ini akan berfungsi sebagai lambang organisasi, dan pada saat yang sama juga akan memancarkan roh. Saran saya adalah agar menara gelombang ketiga didirikan di kota-kota yang relatif lebih dekat dengan habitat makhluk jiwa. Dengan cara ini, transmisi roh akan menjadi lebih nyaman. Adapun bagaimana organisasi itu akan didirikan dan apa aturannya, pagoda jiwa disebut sebagai menara, namun kenyataannya, penamaannya lebih karena Huo Yuhao ingin memperingati gurunya, Calamity Necromancer Electrolus, yang telah meninggal dunia. Electrolus pernah berkata bahwa salah satu hal paling membanggakan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya adalah dia pernah mendirikan menara abadi. Huo Yuhao belum pernah melihat menara itu, tapi tidak diragukan lagi menara itu adalah yang paling disukai gurunya. Dia memutuskan untuk menamai organisasi baru ini sebagai menara untuk mengenangnya. Penatua Xuan memiringkan kepalanya saat dia mendengarkan kata-kata Huo Yuhao. Dia sangat puas dengan saran Huo Yuhao. Nama organisasi bukanlah masalah besar, karena itu hanya sebuah label. Yang lebih penting adalah Huo Yuhao telah menyarankan agar markas pagoda jiwa berlokasi di kota Shrek. Ini berarti pasukan dari seluruh dunia akan mengerahkan individu-individu kuat untuk ditempatkan di Shrek. Pada saat yang sama, pagoda jiwa gelombang kedua akan datang lama setelah menara pertama dibangun, karena menara pertama harus melatih cukup banyak master jiwa dengan jiwa bela diri tipe spiritual sehingga mereka dapat memperluas organisasinya. Setelah jangka waktu ini, kota Shrek tidak diragukan lagi akan memegang otoritas absolut atas segala hal yang berkaitan dengan transmisi roh. Jika Great Stardew Forest bekerja sama dengan mereka, tidak butuh waktu lama bagi status kota Shrek dan Akademi Shrek untuk naik satu level lagi di benua Eropa. Huo Yuhao tidak menelan rahasia roh sendirian, namun dia juga membantu Akademi berkembang pesat. Apa yang telah dia lakukan adalah manfaat terbesar yang bisa diperoleh Akademi. Bayangan suram di hati Penatua Xuan karena Huo Yuhao memiliki kemampuan necromantik sedikit berkurang. Setidaknya, dari apa yang dia lihat saat ini, segala sesuatu tentang Huo Yuhao masih normal. Penatua Xuan tidak mengungkapkan pendapatnya secara langsung. Sebaliknya, dia menoleh ke orang lain dan bertanya kepada mereka, apakah ada yang keberatan dengan saran Yuhao? Kelompok ini termasuk Dubusi, dan orang-orang berkuasa ini menggelengkan kepala dan menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dan menyetujui saran Huo Yuhao. Akademi Shrek telah mempublikasikan rahasia roh, yang merupakan rahasia yang sangat penting, kepada dunia luar. Mereka juga akan mendirikan sebuah organisasi yang dapat diikuti oleh semua orang. Masalah yang paling penting telah diselesaikan, dan akan sangat tidak tahu malu jika ada yang masih tidak ingin Akademi Shrek memperoleh manfaat dari pengaturan ini. Terlebih lagi, Huo Yuhao benar. Akademi Shrek selalu dikenal karena kemandiriannya, dan mereka tidak memihak siapapun. Mendirikan markas menara di kota Shrek adalah yang paling tepat, dan meskipun kota Shrek berada di dalam kekaisaran jiwa surgawi, kota Shrek sebenarnya juga berjarak sama dari ketiga ibu kota tersebut. Huo Yuhao berbalik ke arah Dewa Binatang Ditian, dan Ditian memiringkan kepalanya ke arahnya. Ditian juga menyetujui sarannya. Huo Yuhao harus melanjutkan eksperimennya, dan segala jenis penelitian yang canggih dan ketat harus dilakukan berikutnya sehingga dia dapat mendasarkan kemampuan para roh pada landasan yang kokoh. Selain itu, setiap orang harus menangani berbagai tugas administratif yang diperlukan untuk mendirikan pagoda jiwa. Orang-orang kuat itu semuanya kembali ke kerajaannya masing-masing. Mereka membawa kelompok master jiwa pertama yang memiliki roh ke keluarga kerajaan kekaisaran mereka untuk meyakinkan mereka. Setiap orang mulai mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian pagoda jiwa. Huo Yuhao menghabiskan sebagian besar bulan berikutnya untuk eksperimennya. Selain itu, eksperimen bukanlah satu-satunya hal yang harus dia lakukan. Dia juga harus menggambar cetak biru konstruksi pagoda jiwa, dan dia harus mencatat mantra untuk kontrak yang setara dan cara menggunakannya. Pengetahuan berharga ini disegel dan disimpan di dalam paviliun Dewa Laut. Tidak ada yang bertanya kepada Huo Yuhao tentang pasukan undeadnya, dan Huo Yuhao tidak kembali ke Akademi Shrek. Ditian meminta agar dia tetap berada di hutan Great Stardew untuk melanjutkan eksperimennya, yang juga berarti dia dapat membiarkan orang-orang Akademi Shrek melihatnya, tetapi mereka tidak dapat membawanya kembali.
Huo Yuhao tidak terlalu keberatan dengan permintaan tersebut, dan dia menghabiskan bulan berikutnya bekerja keras pada banyak tugas berbeda. Kota Shrek juga sangat sibuk. Mereka menderita kerugian besar ketika gelombang besar menyapu mereka. Perbaikan memerlukan waktu yang cukup lama serta material dan sumber daya yang banyak. Para pedagang dan pengusaha Shrek mulai bekerja di semua lini. Selanjutnya, setelah para master jiwa itu kembali ke negaranya masing-masing, tidak butuh waktu lama sebelum ketiga kerajaan mengirimkan diplomat ke kota Shrek untuk membahas masalah pembangunan pagoda jiwa. Seperti prediksi Huo Yuhao, tidak ada satu kerajaan pun yang bisa menolak kemunculan roh. Para diplomat yang diutus oleh negara-negara tersebut berada di sini untuk bernegosiasi dan mendiskusikan bagaimana sebenarnya pagoda jiwa akan didirikan, dan bagaimana organisasi ini akan dikendalikan. Petahana menjalani negosiasi yang panjang dan berlarut-larut. Huo Yuhao bahkan tidak repot-repot bertanya tentang perkembangan negosiasi. Karena hal-hal ini tidak lagi penting baginya. Dia percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan Akademi Shrek sebagai pimpinannya. Pada akhirnya, para master jiwa tipe spiritual yang dihasilkan pagoda jiwa di masa depan akan disebut master jiwa, yang akan dianggap sebagai profesi baru dan terpisah. Ketiga kerajaan mengirimkan perwakilan dari berbagai sekte dan akademi mereka untuk menjadi bagian dari aula konferensi pagoda jiwa. Setiap kerajaan memiliki 9 kursi, dan setiap anggota setidaknya harus menjadi jiwa Douluo. Setiap kerajaan harus memastikan setidaknya 3 orang yang menjadi anggota aula konferensi spirit pagoda ditempatkan di kota Shrek. Selain 27 anggota tersebut, Akademi Shrek juga akan memilih 9 orang untuk menjadi anggota. Status mereka mirip dengan sebuah kerajaan, karena mereka berpartisipasi dalam pengembangan pagoda jiwa di masa depan. Ke-36 anggotanya akan mengendalikan seluruh operasi dan pengembangan pagoda jiwa, sementara kantor pusatnya akan tetap didirikan di kota Shrek. Huo Yuhao telah menemukan roh, jadi dia dinominasikan sebagai anggota aula yang ke-37. Selain itu, hanya dia yang akan menjadi anggota seumur hidup. Pagoda jiwa harus memilih 4 master pagoda, 1 master utama dan 3 deputi, untuk menangani tugas administratif sehari-hari dan yang lainnya. Setiap 10 tahun, anggota pagoda dan ketua pagodanya akan dipilih kembali, sementara tidak ada anggota yang dapat tetap menjabat lebih dari 2 periode. Hanya mereka yang menjadi anggota sebelumnya yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan menjadi Master Pagoda. Pertemuan Aula Konferensi pertama Pagoda Jiwa dilakukan pada bulan kedua setelah eksperimen sukses Huo Yuhao. Semua orang menominasikan Master Pavilion Dewa Laut, Penatua Xuan, sebagai Master Pagoda pertama. 1 orang yang bergelar Douluo dari masing-masing 3 kerajaan yang memiliki moral dan reputasi yang baik dinominasikan sebagai Wakil Kepala Pagoda. Huo Yuhao adalah anggota seumur hidup, dan dia ditunjuk sebagai Master Pagoda Kehormatan. Dia tidak berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan pagoda jiwa, namun statusnya dalam organisasi sangat tinggi karena, bagaimanapun juga, roh dan pagoda jiwa tidak akan ada jika bukan karena dia. Pada saat yang sama, Akademi Shrek berjuang keras untuk memastikan Huo Yuhao menjadi satu-satunya orang yang dapat berpartisipasi secara mandiri dalam pemilihan Master Pagoda di masa depan. Dengan kata lain, dia tidak harus mewakili 4 partai berbeda dalam pemilu. Berbagai peraturan, regulasi, dan sistem pagoda jiwa sedang diselesaikan. Setelah berdiskusi dengan hutan Great Star Dou, pagoda jiwa pada akhirnya tidak dibangun di kota Shrek. Sebaliknya, lokasinya 5 km di luar tembok kota selatan Shrek. Ini berarti pagoda jiwa akan terbuka untuk manusia dan makhluk jiwa pada saat yang bersamaan. Di dalam aula konferensi pagoda jiwa, selain 37 anggota manusianya, hutan Great Star Dou juga memiliki perwakilannya. Ditian secara pribadi memimpin kelompok ini, dan dia adalah bagian dari ruang konferensi, bersama dengan Emerald Swan Beiji, Demone Tre Myriad Demon King, Bear Lord, dan Trihyade Devil Mastiff. 5 binatang buas mewakili makhluk jiwa di dalam aula konferensi. 1 binatang buas akan ditugaskan secara permanen ke ruang konferensi untuk berpartisipasi dalam segala macam diskusi dan urusan administratif. Selain itu, perwakilan makhluk jiwa akan memiliki status khusus, dan perwakilan ini akan memiliki hak veto untuk keputusan ruang konferensi. Tentu saja, kekuatan dan otoritas pagoda jiwa tampaknya terpecah, namun kenyataannya, 3 kerajaan asli di benua Eropa, kota Shrek, dan hutan Great Star Dou semuanya mendukungnya.
Ini berarti bahwa tidak ada organisasi lain di seluruh benua yang dapat menandingi dukungan Pagoda Jiwa, manusia bergegas, dan Great Stardew Forest juga tidak tinggal diam. Ditian secara pribadi melangkah keluar untuk berkomunikasi dengan beberapa habitat makhluk jiwa lainnya sehingga dia dapat menyebarkan situasi tentang roh ke habitat lain tersebut. Huo Yuhao tidak khawatir tentang seberapa jauh Ditian bisa melangkah. Dengan status absolut Great Stardew Forest di dunia makhluk jiwa di benua Douluo, meyakinkan makhluk jiwa lainnya tidaklah sulit sama sekali. Mungkin hanya Extreme North, yang merupakan tempat yang sangat dingin, yang relatif lebih menantang, namun para master jiwa jarang berkelana ke sana untuk mendapatkan cincin jiwa. 3 bulan berlalu dengan cepat sejak dimulainya eksperimen sukses pertama Huo Yuhao, begitu saja, Pagoda Jiwa mulai beroperasi di semua lini. Gelombang pertama master jiwa yang memiliki jiwa bela diri tipe spiritual dipilih oleh 3 kerajaan dan dikirim ke kota Shrek setelahnya. Huo Yuhao bertugas mengajari mereka cara melakukan kontrak yang setara. Para master jiwa Akademi Shrek adalah orang pertama yang menikmati manfaat roh. Huo Yuhao mengarahkan segalanya secara pribadi, dan semakin banyak siswa dari Akademi Shrek yang mencapai kemacetan mendapatkan roh mereka sendiri. Selama 10 tahun terakhir, Akademi Shrek telah melalui 2 tahap perkembangan pesat yang berbeda, dengan alat jiwa dan roh, dan kota Shrek menjadi semakin kuat. Selain itu, hubungan antara kota Shrek dan hutan Great Stardew diperbaiki karena adanya roh baru ini, dan kota Shrek mengambil kesempatan ini untuk membangun kembali dan memperluas wilayah permukaan kota mereka. Mereka juga membuat beberapa rencana jangka panjang. Kota Shrek akan dianggap sebagai kota terdalam, dan mereka akan diperluas sejauh 5 km dari tembok kotanya. 5 km sepertinya tidak terlalu jauh, tapi 5 km itu terbentang dari tembok asli kota Shrek. Setelah 5 km ini dibangun, luas permukaan kota Shrek akan setara dengan kota berskala besar manapun di 3 kerajaan. Perilaku Kekaisaran Matahari Bulan selama 3 bulan ini relatif damai. Karena berdirinya Pagoda Jiwa, 3 kerajaan asli di benua Eropa tidak mengambil tindakan melawan Kekaisaran Matahari Bulan, dan hal ini membuat Su Tianran menghela napas lega, yang membuatnya heran. Waktu juga sangat penting bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka telah merusak hubungan mereka dengan 3 kerajaan lainnya, dan perang besar bisa terjadi kapan saja. Semakin lama mereka menunda perang ini, semakin banyak waktu yang mereka miliki untuk bersiap, Penatua Ditian. Huo Yuhao masih berada di tempat pembantaian hutan Great Stardew di dalam kawasan inti, dan dia berseru sambil berdiri di samping air kehidupan saat dia menghadap ke air danau yang bersih dan jernih. Selama 3 bulan terakhir, Pagoda Jiwa mulai terbentuk berkat kerja keras dan usahanya. Selain itu, dia adalah manusia yang paling disambut di hutan Great Stardew. Sama seperti perlakuan Wang Qr saat itu, Raja Merah menjadi pengawal pribadinya. Huo Yuhao dapat melanjutkan kemanapun dia inginkan di hutan Great Stardew dengan lancar dan tanpa hambatan. Tempat ini dianggap sebagai tempat terlarang bagi manusia, namun tempat ini seperti taman belakang rumahnya sendiri. Anda di sini. Suara Ditian terdengar, dan bayangan hitam diam-diam muncul di tengah danau. Bayangan hitam ini tiba di tepi danau dalam beberapa kilatan. Ditian telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan roh kepada Beiji untuk dia kelola. Selama 3 bulan terakhir, Huo Yuhao telah mengajar gelombang pertama guru jiwa, sekaligus membantu beberapa makhluk jiwa yang hampir mati untuk mengirimkan roh mereka pada saat yang bersamaan. Hingga hari ini, lebih dari 300 detak jiwa telah diizinkan untuk memperpanjang hidup mereka. Dari sudut pandang para master jiwa yang menyatu dengan makhluk jiwa ini, fakta ini setara dengan menghindari pembunuhan lebih dari 300 makhluk jiwa. Para master jiwa ini masih akan memilih roh untuk menggantikan cincin jiwa di masa depan, dan mereka akan membunuh lebih sedikit makhluk jiwa. Dari 5 binatang buas, kecuali Tuan Beruang, yang jarang menunjukkan dirinya, 4 binatang buas lainnya, termasuk Dewa Binatang, sangat puas dengan semua yang telah dilakukan Huo Yuhao. Huo Yuhao membungkuk hormat kepada Ditian dan berkata, "Penatua Ditian, fondasi Pagoda Jiwa telah didirikan. Ini merupakan pagoda pertama, sehingga skalanya akan relatif lebih besar. Oleh karena itu, saya rasa diperlukan setidaknya 1 hingga 2 tahun untuk menyelesaikan tindak lanjutnya." Ada 42 master jiwa di gelombang pertama master jiwa, dan peringkat kultivasi mereka bervariasi dari 4 hingga 8 cincin jiwa.
Di bawah bimbingan dan pengajaran saya, mereka semua mampu melakukan kontrak sendiri. Ditian mengangguk dan berkata, kalian manusia cukup efisien. Aku pernah mendengar tentang hal ini dari BIG. BIG saat ini adalah binatang buas pertama yang ditempatkan secara permanen di aula konferensi Pagoda Jiwa untuk mewakili semua makhluk jiwa. Setelah pertemuan pertama di ruang konferensi dengan seluruh panitia, ada lebih dari 10 anggota yang ditempatkan secara permanen di kota Shrek. Termasuk 4 Master Pagoda, ada 9 anggota lain dari 3 kerajaan, sedangkan 9 anggota Akademi Shrek semuanya adalah anggota Paviliun Dewa Laut pada saat yang sama. Tentu saja, mereka ada di sana, tapi di kota Shrek. Adapun Huo Yuhao, dia telah tinggal di hutan Great Star Dou selama ini, dia sangat sibuk selama 3 bulan terakhir, tapi Dewa Binatang telah memperlakukannya dengan baik. Dia telah memberi Huo Yuhao segala jenis buah-buahan yang penuh dengan ki spiritual, dan selain fakta bahwa Huo Yuhao mentransmisikan roh setiap hari. Kekuatan spiritualnya menjadi lebih stabil dan lebih terkonsolidasi, sementara kekuatan jiwanya dinaikkan ke peringkat lain. Dia telah menggunakan detektor kekuatan jiwa Akademi Shrek untuk menguji dirinya sendiri, dan menemukan bahwa kekuatan jiwanya berada di peringkat 73, yang sedikit lebih rendah dari prediksi aslinya. Namun, fakta ini juga memberitahu Huo Yuhao bahwa setiap peringkat kekuatan jiwa berikutnya setelah peringkat 70 sangatlah besar. Huo Yuhao memperkirakan bahwa, dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dan jika dia tidak menghadapi keadaan, peluang, atau pencerahan khusus apapun, dia akan menjadi gelar Douluo ketika dia berusia sekitar 30 tahun. Itu akan menjadi prestasi yang luar biasa di antara manusia. Kamu mencariku. Apa yang kamu inginkan? Ditian bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, Elder, saya telah bertanggung jawab kepada Anda sehubungan dengan roh. Saya ingin pergi. Aura Ditian langsung berubah saat mendengar kata-katanya. Matanya tiba-tiba menjadi lebih tajam, dan dia berkata, ada apa? Apakah hutan Great Star Dou kami tidak cukup baik untuk Anda? Tempat ini penuh dengan ki spiritual, dan sangat padat dengan energi kehidupan. Tempat ini paling cocok untuk Anda para master jiwa untuk bercocok tanam. Jika mau, Anda bahkan bisa tinggal di samping air kehidupan untuk bercocok tanam. Masa depanmu tidak terbatas. Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Ditian. Lalu, berapa lama kamu berencana menahanku di sini? Ditian tertegun sejenak, Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, kamu harus tahu, tetua, bahwa manusia berkultivasi jauh lebih cepat daripada makhluk jiwa. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendominasi dan menaklukkan seluruh benua dalam waktu puluhan ribu tahun saja. Ya, dengan kekuatan saya saat ini, Anda dapat dengan mudah memenjarakan saya di hutan Great Star Dou. Namun, saya percaya Anda tidak akan membatasi kultivasi saya, karena pada akhirnya itulah dasar hidup saya. Memilih kematian bukanlah hal yang sulit bagi saya, tetapi jika Anda mengizinkan saya untuk terus berkultivasi, saya akan menjadi seorang gelar Douluo dalam waktu sekitar 10 tahun, kurang lebih. Saya akan membutuhkan waktu paling lama 30 tahun lagi untuk menjadi Douluo transenden, dan dengan kemampuan yang saya miliki, bahkan Anda pun mungkin tidak dapat menghentikan saya begitu saya menjadi Douluo transenden jika saya ingin pergi. Saya terhubung dengan kekayaan dan nasib seluruh hutan Great Star Dou, jadi Anda tidak dapat membunuh saya, dan hal yang paling dapat Anda lakukan adalah memenjarakan atau menyegel saya. Namun, kamu juga harus memahami statusku di dunia manusia. Jika kamu melakukan itu, Akademi tidak akan berhenti untuk membalikkan keadaan, dan keseimbangan damai yang baru saja dibangun manusia dengan hutan Great Star Dou kamu akan berubah sekali lagi. Apakah kamu mengancamku? Ditian bergumam dengan dingin. Tekanan besar yang terasa seperti gunung bagi Huo Yuhao muncul sekali lagi dan menekannya. Huo Yuhao dengan paksa menahan tekanan ini sambil mengertakkan gigi dan berkata, tidak, saya tidak mengancam Anda, saya hanya menyatakan fakta. Saya akan selalu menjadi teman hutan Great Star Dou, dan saya bahkan dapat berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah membunuh satupun makhluk jiwa di hutan Great Star Dou lagi. Namun, masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya tidak bisa tinggal di sini selamanya. Jika kamu bersikeras menahanku di sini, maka aku akan memilih kematian. QR telah memberikan kekuatan takdir kepadaku.
Dan kamu dapat memenjarakanku di sini sehingga aku tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Tetapi bahkan kamu pun tidak dapat menghentikanku untuk memutuskan nasib dan takdirku sendiri. Ini berarti tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikan saya jika saya memilih untuk mati. Ditian tiba-tiba menarik tekanannya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap dingin ke arah Huo Yuhao. Kemana kamu mau pergi? Apa yang ingin kamu lakukan? Huo Yuhao memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, ada sesuatu yang harus saya lakukan, dan ada seseorang yang harus saya kunjungi setelahnya. Dan kemudian, saya harus memenuhi keinginan yang selalu saya miliki. Ditian bertanya lagi, dan setelah kamu melakukan semua itu? Huo Yuhao sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum terlalu memikirkannya setelahnya. Ditian berkata dengan jelas, karena itu masalahnya, maka saya hanya punya satu permintaan, setelah Anda menyelesaikan semua yang harus Anda lakukan, Anda harus kembali. Anda dapat memilih untuk tinggal di kota Shrek, pagoda jiwa, atau hutan Great Star Dou. Baiklah, jawab Huo Yuhao tanpa sadar, dan matanya dipenuhi kejutan yang menyenangkan di saat berikutnya. Apakah kamu mengatakan bahwa aku boleh pergi? Ditian tanpa ekspresi saat dia menjawab, saya tahu bahwa saya tidak dapat menahan Anda di sini, sama seperti saya tidak dapat menahan kaisar binatang di sini saat itu. Dengan kekuatanmu saat ini, orang akan kesulitan untuk mencoba membunuhmu. Ambil ini. Ditian mengayunkan tangannya saat dia berbicara, dan melemparkan sesuatu ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao tanpa sadar mengambil barang itu. Dia melihat ke bawah, dan menyadari bahwa Ditian telah memberinya sesuatu seperti liontin. Liontin ini tampak seperti daun, dan ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan bayi. Seluruhnya berwarna hitam, dan ada tonjolan di permukaannya. Punggungan ini samar-samar bersinar dengan warna ungu. Ada satu garis hitam yang digantung di sekitar liontin ini, yang kelihatannya tidak terlalu tebal, tapi sangat kuat. Pakai ini di lehermu. Anda tidak diperbolehkan melepasnya. Kamu bisa pergi sekarang. Dengan itu, Ditian berbalik dan melayang melintasi permukaan danau. Huo Yuhao menggenggam liontin itu, yang terasa agak segar dan sejuk. Dia menatap Ditian, yang perlahan menjauh darinya, dan dia langsung merasakan pikiran dan tubuhnya rileks. Gelombang kelelahan dan keletihan melanda dirinya begitu dia mulai rileks. Dia telah bekerja terlalu keras selama 3 bulan terakhir ini, dan itu sangat melelahkan. Huo Yuhao menggantungkan liontin itu di lehernya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia menyilangkan kaki dan duduk di samping air kehidupan dan mulai bermeditasi. Huo Yuhao memasuki meditasi dengan sangat cepat karena pikiran dan tubuhnya rileks. Kekuatan jiwa yang berkembang mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan spiritualnya yang besar secara alami beriak ke seluruh lautan spiritualnya.